Oke, shalom. Ya, shalom. Hari ini banyak yang nggak ada di ruangan ini ya, karena sepanjang sejak hari Jumat tepatnya ya sampai hari ini, teman-teman kita lagi mengikuti Bootcamp Commander ya. Jadi nanti sore mereka akan selesai melewati pertempuran kehidupan 3 hari 2 malam dan mereka akan kembali ke Surabaya. Ya, jadi dari berbagai kota, beragam kota datang, ada yang dari Kupang, ada yang dari Manokwari, ada yang dari Palu, ada yang dari Manado. Di mana lagi? Ada yang dari Bali ada ya? Oh ya, dari Bali, ada yang dari Lumajang, dan tidak kalah pentingnya ada yang dari Surabaya tentunya ya. Baik, pagi hari ini sebelum saya mulai teman-teman ya, bahwa seluruh harapan dan ekspektasi yang saudara bidik, yang saudara rindukan, itu nggak akan pernah lepas dari sejauh apa relasi yang saudara punya terhadap si pemberi ekspektasi itu. Jadi relasi yang saudara bangun dengan seseorang, itu akan serta-merta membuat ekspektasi terhadap orang tersebut terbangun dengan sendirinya. Jadi seberapa besar atau seberapa dalam relasi saudara dengan seseorang, itu akan menumbuh kembangkan ekspektasi, harapan yang saudara punya tentang atau terhadap orang tersebut. Jadi nggak mungkin ekspektasi itu ujuk-ujuk tiba-tiba muncul, nggak ada. Bahkan seringkali ekspektasi yang saudara bangun terhadap diri saudara sendiri itu lahir dari relasi yang saudara bangun terhadap dirimu sendiri. Jadi sedalam apa relasimu akan sangat menentukan sedalam apa ekspektasimu. Sejauh apa relasimu dengan Tuhan akan sangat menentukan ekspektasi-ekspektasi apa yang saudara harapkan dari si pemberi ekspektasi tersebut. Nah, makanya jangan heran ada begitu banyak orang salah bikin ekspektasi karena dia nggak punya relasi yang dalam dengan Tuhannya. Dan seringkali dalam kehidupan kita, saking tingginya ekspektasi tanpa sebuah relasi berujung kekecewaan. Jadi hati-hati waktu saudara membangun ekspektasi, saudara mesti pastikan relasi saudara dengan orang tersebut. Setuju? Jadi jangan coba-coba saudara expect banyak kalau saudara nggak kenal lama. Saudara jangan expect banyak kalau saudara baru kenal dengan orang tersebut. Yang cewek-cewek. Saudara jangan ekspektasi tinggi-tinggi pada sosok pria yang nanti saudara akan terikat janji misalnya. Tanpa saudara bangun relasi. Artinya bahwa antara relasi dan ekspektasi itu dua hal yang jalan beriringan. Saudara paham sampai sini? Yang paham bilang, itu sakit tenggorokan tahu. Oscar. Pagi hari ini, mari kita akan melihat sama-sama Yohanes pasal yang kelima. Perlahan-lahan kita lihat Yohanes pasal yang kelima. Kita akan lihat ayat pertama sampai seterusnya. Ya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Wow. Saudara, ada sebuah percakapan Yesus dengan seseorang di kolam Bethesda
Dimulai dari perjumpaan Yesus dengan orang tersebut. Saudara akan sulit bercakap-cakap dengan seseorang kalau nggak terlebih dahulu saudara berjumpa dengan orang itu. Kalau nggak percakapannya imajiner. Tahu? Bilangan imajiner tahu? Nggak tahu ya? Cari tahu nanti habis ini. Jadi saudara kebayang nggak? Kalau saya nggak pernah berjumpa dengan Cika misalnya. Saudara, saya akan sulit bercakap-cakap dengan Cika. Misalnya saya nggak pernah atau saya udah pernah ketemu dengan Cika misalnya. Lalu ada seseorang tanya sama saya, Jeff, Cika itu yang kayak gimana? Saudara, sehebat apapun saudara menceritakan seorang Cika, sehebat apapun saya menceritakan Cika kepada seseorang, itu gak akan berarti banyak kalau orang itu gak bertemu secara langsung dengan Cika. Saudara paham sampai sini? Paham ya? Paham ya? Si pagi soalnya, paham ya? Atau langsung perjamuan kudus? Saudara saya mau kasih tahu. 2 tahun ini khotbah di mimbar itu pertempuran paling sengit. Sebentar. Ada. Oke? Makanya tolong kasih perhatian ya. Minimal supaya 28 menit ke depan pernafasan saya bisa diatur dengan baik. Ya. Haleluya. Ya. Perhatikan, lihat. Ayat pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi waktu Yesus berangkat ke Yerusalem, Alkitab bilang kepentingannya cuma satu di ayat pertama. Ada hari raya orang Yahudi. Jadi kepentingan Yesus ke Yerusalem bukan karena mau foto-foto di Danau Galilea. Masuk Instagram. Bukan. Jadi kepentingan Yesus adalah Yesus berangkat ke Yerusalem karena ada hari raya orang Yahudi. Nah perhatikan ayat kedua. Kita lihat ayat kedua menarik. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Kata Bethesda di situ punya arti belas kasihan. Saudara, kalau saudara butuh bantuan dan saudara menerima bantuan atas dasar belas kasihan seseorang kepada saudara, rasanya gimana? Kayak gini rasanya. Paham maksud saya? Plong. Nah, perhatikan ayat ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Alkitab bilang yang ada di kolam Bethesda itu sejumlah besar orang sakit. Nah, nggak ditulis berapa jumlah, berapa banyak orang sakit di situ. Tapi Alkitab mencatat sejumlah besar orang sakit yang terbagi dalam 3 klaster. Musim corona soalnya pakai bahasa gitu. Berapa klaster? 3. Klaster pertama Alkitab bilang orang-orang buta. Bukan si buta dari gua hantu. Nah, milenial udah pada gak tahu ya. Kelihatan usia saya ya. Ya. Orang-orang buta kelompok yang pertama. Yang kedua Alkitab bilang orang-orang timpang. Dan yang ketiga orang-orang lumpuh. Jadi yang kumpul di situ adalah gini. Orang yang buta, orang yang timpang, orang yang lumpuh. Dan kepentingan mereka kumpul di situ. Menantikan goncangan air kolam itu. Jadi yang mereka tunggu, yang mereka nantikan gini, air itu bergoncang. Kalau ini kolamnya, saya di sini, saudara di sini, pokoknya gini, yang buta, yang timpang, dan yang lumpuh lagi nunggu nongkrong. Ini pasti buta. Cara duduk kayak gini. Setuju nggak? Setuju ya? Nongkrong di situ. Dan yang menariknya,
Mereka nongkrong di situ hanya untuk nunggu. Goncangan air kolam itu. Ada apa dengan air sakti itu? Pertanyaannya, siapa yang goncangin? Emang kalau dia bergoncang kenapa? Itu pertanyaannya. Sementara sang pembuat mujizat lagi ada di situ. Mungkin baru tiba, baru nyampe. Dan gak ada yang tahu. Lalu sebentar lagi ada peragaan kuasa. Saya mau kasih tahu. Kalau saudara di ruangan ini terus tidak membangun kesadaran dan sensitivitas terhadap roh Tuhan, saudara akan selalu pulang kosong. Saudara hanya akan dapat liturgi ibadah hari ini. Oke? Saudara hanya akan dapat ritualnya, tapi saudara nggak akan mendapatkan spiritual yang mengisi kehidupan saudara. Dan hari itu Alkitab menulis, mereka menunggu gencangan air kolam itu. Siapakah mereka? 3 klaster tadi. Ayat keempat. Nyebelin banget baca ayat keempat. Ayat keempat, kalimat apa yang nyebelin banget? Apa? Sewaktu mau ditolong Tuhan sewaktu-waktu. Ada yang mau? Ada? Ada? Yang namanya sewaktu-waktu itu terserah sama yang punya kehidupan. Makanya jangan paksa jadwalmu untuk Tuhan ikut jadwalmu. Saudara yang harus ikut jadwalnya Tuhan. Paham? Saudara yang harus mengenali jalan-jalannya, lalu follow. Saya itu pernah diprotes orang loh. Ko Jeff, saya udah follow Instagram Ko Jeffrey. Kok nggak follow back saya? Saya aja nggak tahu kapan kamu follow saya. Jadi please, jangan serang saya dengan kalimat itu. Ya. Dan orang ini 2 tahun kemudian ketemu saya lagi. Oh Jeff belum follow saya. Astaga, saya follow sekarang. Saya bilang, nama kamu siapa coba? Nah perhatikan dengan baik. Tuhan itu bergerak atas dasar kehendak Tuhan atas hidupmu. Tuhan itu digerakkan bukan karena permintaanmu, bukan. Saudara, saya mau kasih tahu, tidak semua yang saudara minta itu adalah sesuatu yang saudara butuh. Saudara masih ingat waktu Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah di waktu petang untuk sembahyang? Ketemu dengan orang lumpuh juga. Dia duduk di situ di pintu gerbang bait Allah, yang dia minta apa yang dia minta? Yang dia minta apa? Sedekah. Sebenarnya yang dia butuh apa? Bangkit dari kelumpuhan. Makanya jangan ngotot. Yang saudara minta itu benar gak yang saudara butuh? Tuhan, aku minta pacar. Saudara lagi gak butuh pacar. Terus datang sama pemimpin. Ko Jeffrey nyindir ya? Enggak. Kalau udah mulai ketawa-ketawa, saudara pelaku berarti. Yang diam-diam, kayak Oscar, pengalaman kelihatannya. Dengar, yang saudara minta, itu gak selalu yang saudara butuh.
Makanya untuk saudara tahu apa yang saudara butuh, saudara harus kembali kepada the will of God. Pada kehendak Tuhan atas kehidupan saudara. Sebab sewaktu-waktu nyebelin banget. Turun malaikat Tuhan. Bisa diketahui jam turunnya? Itu kalau saudara jadi orang lumpuh, orang pincang, orang timpang dan orang buta. Itu udah sakit frustasi loh. Udah lama banget kapan turunnya? Itu kan kita samakan. Tuhan, bergumul udah 5 tahun kok gak kunjung datang. Tuhan, udah sekian tahun kok gak kunjung tiba. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, nyemplung ke kolam itu sesudah bukan sebelum. Karena kalau sebelum namanya kumkum. Oh, kalau ini kolam, standby mereka. Terus saya udah kumkum di sini. Itu nggak seru banget. Ya. Tuhan itu kalau bikin sesuatu selalu di luar dari cara berpikir saudara. Makanya Alkitab bilang jangan bodoh mengenali kehendak Tuhan. Terbiasalah untuk hal-hal yang di luar dugaan. Dan percayalah, di kamus Tuhan gak ada istilah, ups, gak ada. Saudara gak akan pernah dengar itu, terdengar dari mulut Tuhan. Ups, tahu arti ups? Ups, salah ini. Jadi barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Berarti yang punya hak sembuh di situ berapa orang? Berapa? Bilang 1. Bilang 2, 3. Berapa? Menarik. 1. Jadi siapa cepat, dia dapat. Itu saudara kebayang gak kalau saudara jadi orang kedua? Plung, sembuh. Kok masih buta ya? Paham? Nah menariknya, ayat ini jadi gak menarik kalau saya gak lompat dulu baca ayat 12 sampai 13. Ayat 12, baru kita akan selesai. Saudara tahu kan ending dari cerita ini orang lumpuh itu sembuh. Nah menariknya ayat 12, mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 13, baca sama-sama 2, 3. Wow. Jadi sejak awal cerita ini ditulis, gak ada yang tahu Yesus ada di situ. Dan gak ada yang tahu siapa itu Yesus. Kalau saudara bagian dari kelompok 3 kelompok tadi, terus saudara tahu itu Yesus. Ih, kira-kira gimana? Yeah! Betul? Saudara saya mau kasih tahu. Motifmu akan selalu diuji. Tuhan itu bergerak pakai motif Anda. Anda minta, motifnya apa? Anda bilang Anda butuh, motifnya apa? Yesus itu waktu datang ke kolam Bethesda, itu gak ada plakat. Saya ikut humble. Itu gak ada kartu nama. Jesus Christ, dalam kurung, healer. Dia gak pamer. Dia nyantai aja. Mau dikenal gak dikenal. Yang penting Bapaknya yang dikenali. Kalau kita, Tuhan boleh gak kemuliaan dibagi 2?
Jadi nanti, waktu kita ketemu nanti ayat-ayat berikutnya, terjadi percakapan antara si lumpuh dengan Yesus. Si lumpuh sejak awal nggak tahu kalau yang diajak bicara ini si pembuat mujizat. Kalau udah tahu sejak awal kira-kira gimana rasanya? Sama nggak tahu, beda nggak? Beda rasa nggak? Hati-hati Anda perlakukan orang. Hati-hati Anda perlakukan Tuhan. Hati-hati Anda perlakukan Roh Kudus. Perlakuan Anda kepada pribadi Tuhan itu menentukan keleluasaannya bergerak ambil alih seluruh hidup Anda apa enggak. Naik ayat kelima. Di situ, di mana? Oke, di situ itu di mana? Ya di kolam ini. Ada seorang yang sudah 3,5 bulan sakit. Lototin ayat ini. Dia sakit itu lebih banyak dari usia saudara hari ini. Saya masih menang. Artinya saya lebih tua maksudnya. Tapi saya mau kasih tahu gini. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Berarti banyaknya usianya besar kemungkinan. Lebih besar dari lama sakitnya. Make sense? Ya saudara gak pernah baca Alkitab ya? Benar juga kok Jeff. Jadi kalau dia sakit 38 tahun, itu beda dengan yang di kitab Kisah Rasul. Sakitnya sejak lahir. Kalau ini gak ditulis sakit sejak lahir, berarti bisa saja dia lumpuh pada usia ke-5, ke-6. Tapi Alkitab bilang dia sakit udah 38 tahun, berarti besar kemungkinan usianya udah 40, 39. Dan seterusnya. Pernah sakit 38 tahun? 2 minggu. Sakit 2 minggu udah, Tuhan di mana kamu? Tuhan bilang saya gak kemana-mana anakku. Ancam Tuhan lagi, Tuhan kenapa Tuhan gak berkati hidupku? Ini 38 tahun, itu saya yakin banget. Itu nongkrong di kolam Bethesda itu 38 tahun. Itu beragam gaya. Saudara ketawa. Saya keringatan, awas kalau pulang gak ngerti firman loh ya. Saya ulang dari awal. Jam dimundurin lagi. Mumpung gak ada yang lain. Mau gak ya? Jadi 38 tahun di situ nongkrong gitu ya. Nongkrong. Saya masih ingat nih, lumpuh. Kan gak mungkin gini. Itu 38 tahun nongkrong nunggu kayak orang bego gitu ya. Kapan airnya bergoncang. Kalau Oscar yang nyemplung di situ gak bikin pengaruh. Lah Oscar kok sementara Alkitab bilang malaikat Tuhan. Kalau saudara gak menangkap waktu Tuhan, saudara akan kelewatan timingnya Tuhan. Saudara pernah nonton sepak bola yang pria-pria? Terus komentatornya nyebelin banget kan? Ya, hampir gol, saudara. Hampir gol. Itu sampai pelatih, kemarin kan Liverpool lawan Manchester City. Menang secara permainan, kalah secara hasil. Nyebelin banget. Saya Liverpool banget. Poinnya di mana ayat ini? 3 poin, 5 menit terakhir saudara bawa pulang, selesai. Tapi saya sengaja mau gambarkan. Supaya saudara dapat visualisasinya. Saudara lihat. Ayat kelima kembali.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Aduh, udah frustasi, udah hopeless, udah terserah, aduh gimana 38 tahun nyebelin banget. Ayat ke-6, perhatikan ayat ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Oh, berarti waktu itu dia bukan lagi duduk, berbaring. Nggak bisa tidur ya, baring. Dia berbaring. Tahu arti berbaring? Berarti gini, secara sikap hati, udah 38 tahun kok Jeff. Ada harapan. Kalau Anda nggak pernah jaga harapan Anda lagi sedang melepaskan masa depan Anda. Sebab Alkitab bilang masa depanmu sungguh, ada harapanmu tidak akan pernah. Oke, yang akan selalu ada apa? Masa depan. Yang akan kemungkinan besar hilang apa? Berarti yang mesti dirawat apa? Karena waktu Anda rawat harapan, Anda sedang merawat masa depan Anda. Perhatikan ayat ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena Yesus tahu. Bilang dulu sama-sama, Yesus tahu. 2, 3. Yesus tahu keadaanmu pagi ini. Yesus tahu kondisi batinmu pagi ini. Yesus tahu pergumulan-pergumulanmu. Yesus tahu bisnismu. Yesus tahu kuliahmu. Yesus tahu hubunganmu. Yesus tahu dompetmu. Yesus tahu sakit penyakitmu. Dan Yesus tahu semua kerinduanmu. Karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berapa lama keadaannya? Berkatalah Yesus kepadanya. Deng, deng, deng. Berkatalah Yesus. Ingat? Si orang lumpuh ini tahu gak itu Yesus? Makanya kisah ini jadi menarik. Kalau sampai dia tahu, Yesus, yes. Perlakukan orang dengan baik. Karena Anda gak akan pernah tahu. Orang itu satu hari akan tolong Anda atau enggak. Kita bilang gini, kamu perlakukan orang yang paling hina. Telah melakukannya untuk aku. Berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Lagi berbaring di situ 38 tahun. Terus ada yang nanya, Andre, mau sembuh gak Andre? Andre itu pelototin saya pasti. Kurang ajar. Gak tahu kalau saya Yesus. Kalau ya Andre tahu, terus saya tanya, Andre, mau gak kamu sembuh Andre? Mau gitu. Ini nggak tahu itu Yesus. Terus Yesus nanya lagi tuh. Yesus itu bergerak, nggak kayak Anda, nggak pakai tanya salah suruh orang yang tanggung jawab. Kan ketawa, yang ketawa-ketawa itu pelaku memang. Dia yang buat, bapak rohaninya yang disuruh tanggung jawab. Ya. Bukan Andre, bukan. Paham maksud saya? Maukah engkau sembuh? Saya mau tanya. Kalau saudara sih orang lumpuh itu yang 38 tahun di situ dan saudara nggak tahu yang tanya itu Yesus. Jawaban yang paling tepat apa? Gak usah banyak nanya. Tahu. 38 tahun di sini bos. Mana mungkin Ferguson? Itu kan masa sekarang. Saya ketemu dengan anak-anak remaja. Gak mungkin Ferguson. Hah? Ferguson, nama saya Jeffrey. Kamu siapa nanya-nanya? Kamu tahu gak saya 38 tahun? Itu tuh. Perilaku kita sama Tuhan itu modelnya kayak gitu.
Tuhan kalau memang niat tolong, cepetan. Saudara, saya mau kasih tahu, Roh Kudus yang telah tinggal di dalam saudara gak akan pernah menjajah saudara. Dia berjalan dengan kelembutannya. Dia berjalan dengan karakter cintanya. Dan selalu saja saudara jadi sasaran kasih sayangnya. Maukah engkau sembuh? Mau tahu jawabannya? Lalu saya di situ. Mau, Om, mau cepetan. Mau tahu jawabannya? Di luar dugaan jawabannya. Yang mau cepat. Jawab orang sakit itu kepadanya. Terjemahan bahasa Indonesia salah terjemahan. Itu bukan kata Tuhan di situ. Karena dia tidak tahu sejak awal. Terjemahan bahasa Inggris panggilnya Tuhan. Jadi bukan Tuhan. Loh, salah terjemahan. Tuhan, loh cuman ditanya mau sembuh enggak? Jawabannya curhat. Padahal jawabannya tinggal apa? Ya apa enggak? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu. Orang lain sudah turun mendahului aku. Baru mau dorong badan. Ada yang lebih dulu. Dan kita gak tahu dalam 1 tahun berapa kali malaikat Tuhan turun. Kalau setahun sekali. Frustasi kah saudara? Lalu lihat kisah ini. Saya mau kasih tahu. Lalu Sang Maha Guru hadir di situ. Pusat kesembuhan, bukan di kolam. Orang lumpuh ini berpikir dia sembuh karena orang lumpuh itu sembuh karena kolam kan? Makanya dengan Tuhan, jangan pakai pengalaman keberhasilan masa lalu. Oh dulu Tuhan tolong saya pakai cara gini. Tamatlah Anda. Gampang kecewa sama Tuhan. Oh dulu waktu saya ngalamin ini, yang tolong saya itu si A. Dan hari ini si A gak tolong saudara. Kecewa gak? Karena saudara gantungkan pertolongan saudara sama orang-orang yang telah tolong saudara di masa lalu. No. Mau tahu apa yang Yesus buat? Pemain musik kembali. Mau selesai. Saya baca lagi ayat ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Berarti, saya mau tanya, kalau dalam setahun 5 kali goncangan air, berapa orang yang sudah sembuh di situ? Kalau dia 38 tahun di situ, 38 kali 5 berapa orang? Banyak ya? Banyak. Gak usah hitung, banyak. Kalau misalnya yang sembuh 200 orang, dia curhat sama Yesus. Yesus, orang-orang yang udah ratusan sembuh tadi, gak ada yang tolong saya nyemplung ke dalam. Terlepas itu dari kompetensi atau kompetisi, yang di sini gini. Besar kemungkinan orang lumpuh itu gagal bangun hubungan. Kalau si lumpuh itu hubungannya baik dengan orang-orang itu, tidak mungkin orang itu gak akan tolong dia. Paham maksud saya? Bayangin ratusan orang udah sembuh, gak ada yang bantu dia. Berbeda dengan Lukas. Masih ingat orang lumpuh yang diturunin 4 orang dari loteng itu, dari atap itu? Ada yang tolong dia.
Makanya, jadi orang dilarang cuek. Jangan merasa Anda yang paling bisa dan orang lain enggak. Bangun hubungan. Alkitab bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Loh. Sampai situ ayat itu selesai? Tidak. Ayat penutup. Yesus enggak tertarik dengan curahan hatinya. Yesus, habis si itu ini. Jelek-jelekin orang kan? Yesus enggak pernah bilang ini. Memang. Si ini. Apa? Terserah saya mau panggil ya. Si Anton. Si Yosa. Memang Allah. Pernah saudara jelek-jelekin orang? Terus orang yang dengar cerita itu bilang ini. Itu baik buat kamu. Yesus sama. Dia gak tertarik untuk mencederai hubungan. Tapi Yesus jawab. Menarik. Kata Yesus kepadanya. Bangunlah. Angkat tilammu dan berjalanlah. Kalau saya jadi si lumpuh, saya jawab gini. Sudah Ferguson. Itu 38 tahun saya coba bos. Halo? Paham maksud saya? Paham? Emang dia di situ berapa tahun? 38 berarti udah coba ulang. Sampai Yesus bilang, dan dia gak tahu yang perintahkan itu Yesus. Yesus bilang, bro, angkat tilam. Bangun, angkat tilam, dan berjalanlah. Hebatnya orang lumpuh ini. Yang gak tunggu lama. 38 tahun dia bangun. Dan dia sembuh. Selama saudara masih punya pengharapan. Pengharapan akan dorong saudara. Untuk tiba pada seluruh kehendak Tuhan. Selama saudara masih punya pengharapan. Seberat apapun selagi saudara gak putus asa. Tuhan dorong saudara. Nak, maju. Susah Tuhan. Maju. Sampai satu titik. Kemuliaan yang saudara terima. Jauh lebih besar daripada 38 tahun di sini. Tapi kalau saudara gak taat bertindak. Waktu Yesus bilang ini. Nah, bangun, angkat tilam, jalan. Saudara, kalau saudara saya gak mau bangun, saya sembuh gak? Kehendak Tuhan hanya akan menghasilkan buah. Kalau kehendak itu didorong, digeser oleh yang namanya ketaatan. Dan kalau hari ini saudara terima kebenaran ini. Saudara melangkah dalam ketaatan, lihat. Saudara akan lihat. Setiap tangga yang saudara turun. Itu saudara akan lihat mujizat. Tangga kedua. Pintu terbuka. Tangga ketiga. Keberhasilan dituntun. Datang dalam hidup saudara. Ada saat saudara melangkah nih. Saya gak akan bisa naik ke sini. Sekalipun jika udah kasih kode. Terus saya jawab gini. Gak bisa. Tapi waktu diperintahkan oleh worshiper. Kayaknya. It is your time. Yes. Naik. Saya tiba pada podium ini. Amin. Ketaatan saudara diperhitungkan Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita siapkan hati terima perjamuan.